Bayangkan dua orang anak yang sama-sama gagal dalam sebuah ujian. Nilainya buruk, kertas jawabannya penuh coretan merah. Anak pertama menunduk, merasa malu, dan berkata dalam hati, "Aku memang tidak pintar, dari dulu juga begini." Anak kedua menarik nafas, merasa kecewa, tetapi lalu berpikir, "Berarti aku harus belajar dengan cara yang berbeda." Kejadian yang sama, hasil yang sama, tetapi masa depan yang sangat berbeda. Perbedaannya bukan pada kecerdasan, bukan pada bakat, melainkan pada satu hal yang sering tidak kita sadari, pola pikir. Inilah inti gagasan besar dari mindset. Buku ini tidak berbicara tentang motivasi sesaat, bukan juga tentang berpikir positif secara dangkal. Ia membahas fondasi terdalam dari cara manusia melihat dirinya sendiri, cara kita memaknai kemampuan, kegagalan, usaha, dan pertumbuhan. Karena dari situlah seluruh arah hidup ditentukan. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keyakinan yang tidak pernah benar-benar kita pertanyakan. Kita percaya bahwa orang pintar itu memang terlahir pintar, orang berbakat memang sudah dari sananya. Kalau gagal, berarti tidak cukup mampu. Kalau berhasil, berarti memang jenius. Keyakinan ini terasa logis, bahkan masuk akal. Namun diam-diam, keyakinan inilah yang membatasi potensi manusia. Pola pikir ini disebut sebagai fixed mindset. Dalam pola pikir ini, kemampuan dianggap statis, seolah-olah kecerdasan adalah angka tetap yang tidak bisa berubah. Jika kamu pintar, kamu harus terus terlihat pintar. Jika kamu gagal, itu ancaman terhadap identitasmu. Maka tidak heran, orang dengan fixed mindset cenderung menghindari tantangan. Mereka takut mencoba hal baru karena takut terlihat bodoh. Mereka lebih memilih aman daripada berkembang. Masalahnya, hidup tidak pernah statis. Dunia terus berubah, tantangan terus muncul. Dan orang yang terlalu sibuk melindungi citra diri seringkali berhenti bertumbuh tanpa sadar. Mereka terjebak dalam zona nyaman yang pelan-pelan menjadi penjara. Di sisi lain, ada pola pikir yang sangat berbeda, growth mindset. Dalam pola pikir ini, kemampuan bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang bisa dikembangkan. Bukan berarti semua orang bisa menjadi apa saja tanpa batas, tetapi berarti setiap orang bisa menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin. Kecerdasan bukan titik akhir, melainkan titik awal. Orang dengan growth mindset memandang kegagalan secara berbeda. Bagi mereka, kegagalan bukan label diri, tetapi informasi. Bukan bukti bahwa mereka tidak mampu, melainkan petunjuk tentang apa yang perlu diperbaiki. Karena itu, mereka lebih berani mencoba, lebih tahan banting, dan lebih terbuka terhadap kritik. Yang menarik, pola pikir ini sering terbentuk sejak kecil, dari hal-hal sederhana. Pujian misalnya, ketika anak dipuji dengan kalimat, "Kamu pintar sekali." Tanpa sadar kita menanamkan fixed mindset. Anak belajar bahwa nilai dirinya terletak pada kepintaran. Akibatnya, ia takut gagal, karena gagal berarti tidak pintar lagi. Sebaliknya, ketika anak dipuji dengan "kamu berusaha keras" atau "strategimu bagus", pesan yang tertanam berbeda. Anak belajar bahwa usaha, proses, dan strategi adalah hal yang bernilai. Jika gagal, ia masih bisa mencoba lagi dengan cara berbeda. Identitasnya tidak runtuh hanya karena satu kesalahan. Pola ini tidak berhenti di masa kanak-kanak. Kita membawanya hingga dewasa, ke dunia kerja, hubungan, bahkan cara kita memandang diri sendiri. Banyak orang dewasa yang sebenarnya sangat potensial, tetapi terhambat oleh ketakutan internal, takut salah, takut gagal, takut dinilai tidak kompeten. Dalam dunia kerja, fixed mindset sering muncul dalam bentuk defensif. Ketika dikritik, seseorang langsung merasa diserang. Ia sibuk membela diri, bukan belajar. Sementara growth mindset melihat kritik sebagai alat pertumbuhan. Tidak nyaman, iya. Menyakitkan, mungkin, tapi berguna. Hal yang sama terjadi dalam hubungan. Orang dengan fixed mindset cenderung berpikir bahwa hubungan yang baik seharusnya berjalan mulus. Jika ada konflik, berarti tidak cocok. Sebaliknya, growth mindset memahami bahwa hubungan adalah keterampilan. Ia tumbuh melalui komunikasi, kesalahan, dan perbaikan terus-menerus. Salah satu bagian paling kuat dari konsep ini adalah cara kita memandang usaha. Dalam fixed mindset, usaha sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Jika harus berusaha keras, berarti tidak berbakat.
Sementara dalam growth mindset, usaha adalah jalan menuju keahlian. Usaha bukan bukti ketidakmampuan, melainkan bukti bahwa proses belajar sedang berlangsung. Ironisnya, banyak orang yang sebenarnya cerdas justru berhenti terlalu cepat. Karena mereka terbiasa berhasil tanpa banyak usaha, mereka tidak pernah belajar cara bertahan saat kesulitan datang. Ketika tantangan benar-benar besar muncul, mereka tidak siap secara mental. Sebaliknya, orang yang terbiasa berjuang seringkali memiliki daya tahan luar biasa. Mereka tahu bahwa rasa frustasi adalah bagian dari proses. Mereka tidak langsung menyimpulkan bahwa diri mereka tidak mampu. Mereka bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Buku ini juga menunjukkan bahwa growth mindset bukan tentang selalu optimis atau menyangkal keterbatasan. Ini bukan tentang berkata, aku pasti bisa tanpa dasar. Growth mindset adalah tentang kejujuran pada diri sendiri sambil tetap percaya bahwa perubahan itu mungkin. Mengakui kelemahan tetapi tidak menganggapnya permanen. Pola ini mengubah cara kita melihat kesuksesan orang lain. Dalam fixed mindset, kesuksesan orang lain terasa mengancam, seolah-olah keberhasilan mereka menyoroti kekurangan kita. Dalam growth mindset, kesuksesan orang lain justru menjadi inspirasi, bukti bahwa pertumbuhan itu nyata dan mungkin. Yang paling penting, mindset bukan label seumur hidup. Tidak ada orang yang sepenuhnya fix atau sepenuhnya growth. Kita semua berada di spektrum. Dalam satu bidang kita bisa sangat terbuka untuk belajar, sementara di bidang lain kita defensif dan takut gagal. Kesadaran inilah langkah pertama menuju perubahan. Mengubah mindset bukan soal membaca satu buku lalu langsung berubah. Ia adalah latihan harian. Setiap kali gagal, kita memilih narasi apa yang akan kita ceritakan pada diri sendiri. Setiap kali dikritik, kita memilih untuk bertahan atau belajar. Setiap kali menghadapi tantangan, kita memilih mundur atau berkembang. Pelan-pelan, pilihan kecil ini membentuk arah hidup. Bukan dalam satu malam, tetapi dalam jangka panjang. Orang dengan growth mindset mungkin tidak selalu terlihat paling cemerlang di awal, tetapi mereka terus bergerak. Dan di dunia nyata, konsistensi seringkali mengalahkan bakat. Pada akhirnya, mindset mengajarkan satu pesan sederhana namun mendalam. Hidup bukan tentang membuktikan diri, tetapi tentang mengembangkan diri. Bukan tentang terlihat pintar, tetapi tentang menjadi lebih baik. Ketika kita berhenti bertanya, apakah aku cukup hebat? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari? Saat itulah pertumbuhan sejati mulai. Dan mungkin disitulah kebebasan terbesar manusia berada, bukan pada bakat yang diberikan sejak lahir, tetapi pada keberanian untuk terus bertumbuh meski jatuh berkali-kali. Karena pada akhirnya, masa depan tidak ditentukan oleh siapa kita hari ini, tetapi oleh siapa yang bersedia kita latih diri kita untuk menjadi.